Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan bersama-sama, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, Ramashe, haleluya, Hirabala Ramashe, haleluya, kemuliaan bagimu, hormat bagimu Tuhan, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, bagimu, oleh Engkau, untuk Engkau, dari Engkau. Yurabalanaye, Yaralarabashanarala, Yekerelere meralana matakalalana, Yakaralamushekerelana, Yeshe. Shadalaraba, Yaralaraba, Kralanabase, Yorabalata Kanamalana, Yokoralo Seke, Yokeralabo, Chiseke de Keralabalaraya, Yaralana Matakarayashe, Yokorolo Tehere, Yikirabalarana Matakara, Yakaralaraba, Yokoro, Yerelaraboshe. Haleluya, Rabalada Bashana, Yokorolode, Yekerala Matakarala, Yekeralose, Haleluya, Rekorolose Ginala, Diarala. Kami berdoa pada siang hari ini Bapa Surgawi, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, atas kota Lembang, atas Kabupaten Bandung Barat, atas kota Bandung, atas Jawa Barat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu sebabnya segala roh dunia yang mencoba untuk menekan bangsa kami, kota kami hancurkan, kami binasakan dalam nama Yesus. Inilah zaman benteng-benteng pertahanan si jahat yang membutakan banyak orang, kami hancurkan, kami binasakan dalam nama Yesus. Kirabalah, maka segala pekerjaan roh dunia yang mencoba menekan gereja Tuhan untuk tidak bergerak, kami hancurkan, kami patahkan benteng-benteng pertahanan dalam pikiran, dalam perasaan, kami hancurkan semuanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi keluarga-keluarga, bagi kaum profesi, bagi anak-anak muda, bagi batita balita. Terjadilah generasi yang baru untuk Indonesia baru dinyatakan. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Sekali lagi berikan
berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Katakan Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah katakan bersama-sama, kota Lembang, kota Lembang penuh kemuliaan. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Katakan kota Bandung, kota Bandung penuh kemuliaan. Sekali lagi. Katakan hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia, gereja Tuhan, kota Lembang, kota Bandung, Jawa Barat, penuh kemuliaan-Mu. Doa kami siang hari ini, lawatlah Indonesia, lawatlah kota Lembang, lawatlah gereja Tuhan, lawatlah anak-anak muda. Dalam nama Yesus, genapilah janji-Mu pada hari-hari terakhir. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, orang tua dapat mimpi, teruna dapat penglihatan. Hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terjadilah, terjadilah. Mulai dari tempat ini, mulai dari hidup kami, mulai dari gereja ini. Haleluya. Kirabalaraba syaralaraba hararaba yara. Siang hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau, dan jumpailah kami satu persatu Tuhan. Kami ada di ruangan ini, kami ada di tata suci-Mu. Setan tidak ada di tempat ini, hanya Engkau ada di tengah ini kami. Kami mau romantis dengan Engkau, kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau, kami lebih asik lagi dengan Engkau. Thank you Jesus. Urapi kami semuanya. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar gedung ibadah ini. Lawatlah mereka, jamalah mereka, izinkan mereka berjumpa dengan Engkau. Suatu kali kelak mereka boleh beribadah bersama dengan kami, menyembah Allah yang hidup. Karena Engkau tidak menginginkan kebinasan manusia, tapi Kau inginkan keselamatan. Terjadilah Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami. Kalau ada di antara mereka yang belum sungguh-sungguh mengikut Engkau, kami doa lawatlah mereka, jamalah mereka Tuhan. Kami janji pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa api Tuhan buat mereka, terang Tuhan buat mereka, sehingga mereka dibakar oleh api Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari kita datang bersama-sama. Amin. Mari kita berikan suara-suara haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu.
Piye kabari? Haleluya. Ya semuanya kita dahsyat dan luar biasa. Saya percaya karena kita senantiasa bukannya diberkati Tuhan karena kita punya Tuhan. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Kita punya Tuhan luar biasa ya. Apapun yang kita alami tetap kita luar biasa. Kita luar biasa bukan bergantung dengan apa yang kita alami dan kita rasakan. Hanya bergantung keyakinan kita bahwa Allah yang besar ada tinggal dalam diri kita. Setuju dengan saya? Kayak salah mikir, Allah yang luar biasa ada dalam diri kamu. Wes bablas sang ini. Iya. Setuju dengan saya? Oke. Bulan ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita jadi gereja yang kuat itu bisa menghadapi segala persoalan-persoalan hidup yang diizinkan sama Tuhan. Tapi Don janji bahwa kita lebih dari pemenang. Setuju dengan saya? Nah, bulan ini kita belajar bersama-sama bagaimana dunia mencoba untuk mempengaruhi kita. Ya, menekan kita dalam bentuk apapun. Mulai dari batita sampai orang dewasa sekalipun. Lansia juga demikian. Tetapi seru sekalian, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita ngerti siapa diri kita dan bagaimana kita merespon semuanya. Setuju dengan saya? Temanya adalah bahwa kita tidak sama seperti dunia ini. Kita tinggal di dunia ini tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Kita bukan termometer tapi kita termostat. Termostat adalah yang menjaga suhu, bukan naik turun suhu dia tahu, tapi dia jaga suhu. Kalau 37, 37. Kalau 36, 36. Kalau termometer hanya mengukur naik turun suhu, tapi kita bukan termometer tapi kita termostat. Amin terus sekalian. Loh kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa bangsa-bangsa sedang dalam kegelapan. Mau orang kaya, mau orang miskin, orang pinter, terpelajar atau tidak, di luar Kristus gelap. Kurang keras ya. Gelap. Setuju dengan saya? Makanya saudara jangan banding diri saudara orang kaya, orang pinter. Ya, kenapa? Karena nggak level buat kita. Kenapa nggak level? Karena kaya mereka, hebat mereka, mereka adalah orang dalam kegelapan. Di luar Kristus ada kegelapan. Setuju dengan saya? Ya, di luar Kristus kegelapan. Nah, kita punya Kristus, kita adalah terang. Nah, sekiranya kita di tempat yang gelap, terus kemudian lampu dimatiin, saudara betah nggak di tempat yang gelap? Enggak, pasti mau keluarin itu kan, ya minimal HP dinyalakan, betul enggak? Enggak ada lilin, kita HP kita nyalakan. Karena kenapa? Ternyata orang-orang dalam kegelapan, sebetulnya mereka tidak kuat dalam kegelapan. Setuju dengan saya? Itu sebabnya mereka butuh terang. Oke, kalau ini gelap semuanya, lampunya mati semuanya, kita pada malam hari, itu lampunya enggak usah 10 saudara sekalian. 1 cukup, betul enggak? Yang penting ada terang. Jadi posisi kita dimanapun kita berada dan diizinkan Tuhan, pasti kita akan memberikan terang kepada orang lain. Dan di sisi yang lain bukan memberikan terang, pasti dicari. Setuju dengan saya? Paham? Lampu itu terang kan dia tidak ditanya mereknya apa. Yang penting pokoknya terang gitu ya. Hal yang sama juga hanya karena Kristus kita terang. Nah, saya mau share kebenaran ini bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kita mempengaruhi dunia ini. Saudara bayangkan kalau semuanya kita pribadi-pribadi, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang memberikan terang luar biasa. Di RT, di RW, di sekolah, di kampus, tempat kita bekerja. Tapi kita tidak mencintai kampus kita. Ya, karena itu tadi betul Kak Santi bilang bahwa kampus kuliah itu bukan tujuan, itu platform saja. Supaya kita tidak mencintai itu dan kita ojo dibanding-bandingki. Setuju dengan saya? Ya, kita ada seperti sesuai panggilan Tuhan. Satu firman Tuhan saya mau share bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ingat ya, satu firman Tuhan Yohanes 14, Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Tuhan bilang supaya kita tahu jati diri kita bahwa kita bukan dari dunia ini. Ya, karena satu kali kelak kita akan pulang ke rumah Bapa. Haleluya, amin. Paham ya? Karena pemilik hidup kita bukan kita pribadi, tapi Tuhan.
Makanya balik. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan kita bersedih. Keterlaluan ya. Karena suami, istri, anak, atau keluarga besar itu bukan milik kita. Tapi milik Tuhan Yesus. Sang pemilik panggil dia, biar dia suruh pulang, betul nggak? Iya. Kalau pemilik itu memanggil, bisa umurnya 30, 40, 10 tahun. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bahwa dia sudah menyelesaikan planning Tuhan buat kita. Kalaupun kita minta orang hidup supaya ada tujuannya. Bukan sekedar panjang umur, panjang umur, panjang umur. Tidak cup lilin, ya enggak. Tapi memang ada tujuan Tuhan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Jadi poin pertama kita harus sadari bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Supaya kita enggak bandingkan diri kita dengan dunia ini. Paham ya? Kalau kita bandingkan diri kita pasti kan dengan dunia, betul nggak? Harusnya dibandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Kekayaan, kemudian semua aspek hidup kita tidak boleh dibandingkan dengan dunia ini. Karena itu tidak level. Ya. Tapi kita harus bandingkan diri kita dengan setiap firman yang Tuhan beri kepada kita. Sudahkah kita seperti yang Tuhan maksudkan? Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 ya. Saya mau kita baca di bergantian, saya 14, Bapak Ibu Saudara sekalian 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15 yang keras. 1, 2, 3. Aku katakan amin. Haleluya. Keren, luar biasa. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berarti ada perlindungan Tuhan luar biasa. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kudus. Oke, dikuduskan dengan firman Tuhan supaya kita tahu jati diri kita siapa. Karena firman Tuhan bukan karena kata orang lain ya. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19 yang keras bersama-sama. 1, 2, 3, dan oke, katakan amin. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Sorgawi untuk murid-muridnya. Dia bilang bahwa mereka, murid-muridnya bukan berasal dari dunia. Tapi berasal dari sorga sama seperti Yesus. Kalau dia berasal dari sorga berarti Tuhan memperlengkapi kita dengan perangkat-perangkat sorga. Haleluya, katakan amin. Ya, kalau betul bahwa kita berasal dari sorga, bukan dari dunia, maka Allah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang membuat kita tinggal dalam dunia, tapi tidak seperti dunia. Tapi kita tidak dikuasai oleh dunia, tapi kita tidak bisa dikuasai si jahat, amin. Bahkan kita menghancurkan kuasa si jahat, amin. Setuju dengan saya? Ini harus kita pahami. Kalau enggak, kita dilindas oleh dunia ini. Masalah mungkin kelemahan, sakit penyakit, atau masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Masalah keluarga, anak, suami, istri. Itu menekan kita sehingga kita merasa bahwa kita tidak berdaya sekalian. Padahal Tuhan kata, kamu bukan dari dunia. Kenapa kamu bukan dunia? Karena kamu berasal daripada Tuhan Yesus sekalian. Ketika kita mengalami kelahiran kembali. Nah, Tuhan ingin kita pahami. Dia bilang ini keren banget. Yuk kita baca ayat 19 ya. Ya, saya bacakan ayat yang ke-19. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara garis bawah tentang kebenaran. Dia bilang kamu itu dikuduskan dalam kebenaran. Jadi gini, pemahaman saya diizinkan Tuhan di muka bumi, dan saya dilayakkan untuk berkemenangan hanya karena sebuah kebenaran. Maka tadi Kak Santi bilang dia benar, kita harus tahu jati diri kita. Kalau nggak tahu dilindas terus kalian. Paham ya?
Oke, sekarang apa jati diri kita yang Tuhan ingin kita pahami? Ya, nanti saya akan bahas bagaimana bahwa bagian kita mempersembahkan tubuh kita tidak seperti dunia ini, itu betul. Nah, sekarang kita lihat apa proses kelahiran kembali yang kita miliki dari Tuhan ketika kita lahir baru. Bukan sekedar mati masuk surga, tapi lebih dari itu dia kasih tahu kita bahwa kita punya pribadi yang dahsyat luar biasa. Amin, saudara sekalian. Yuk kita lihat sekolah Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Itu keren luar biasa, sebab di dalam dia itu Kristus. Dan Kristus itu ada bukan sejak 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir di Bethlehem. No. Tapi dia adalah Alpha Omega. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Karena dalam Kejadian pasal pertama, marilah kita menciptakan manusia. Kitanya huruf besar, berarti jamak, betul nggak? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dan kerennya dikata, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Keren. Haleluya. Jadi nggak ada orang lain ngoek-ngoek. Oh kebetulan bapaknya nggak ketahuan, emaknya nggak ketahuan. Nggak penting. Tapi ketika orang lahir di muka bumi, saya mau kasih tahu bahwa itu semuanya seizin daripada Tuhan. Ada amin sekalian. Itu dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Apa tujuannya? Tujuannya supaya engkau dan saya kudus dan tidak bercacat celah. Jadi kalau begini, saya gak mau hidup kudus, saya begini, latar belakang begini. Apapun alasanmu, tapi kau tidak punya alasan ketika kau baca ayat ini dan mengatakan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Haleluya, katakan amin. Ada amin. Iya, saudara misalnya, kalau saudara misalnya, saya kenapa kayak suka ngomel-ngomel? Saya memang nenek moyang saya suka ngomel-ngomel. Itu enggak benar saudara sekalian. Saudara, saya suka marah-marah. Oh bapak saya itu orang Batak kasar, suka marah-marah. Itu bukan karena bapakmu saudara sekalian. Pemahamanmu ketika kau dalam Kristus Yesus, engkau adalah ciptaan baru saudara. Dan Allah mentakdirkan engkau untuk kudus dan tidak bercacat celah. Sehingga ketika kau menghadapi orang yang suka marah-marah, engkau tidak akan marah-marah. Katakan amin. Kalau kau lihat misalnya istrimu misalnya nggak mau tunduk kepada engkau, bukan kau marah dengan KDRT sekali. Haleluya, katakan amin. Setuju kan dengan saya? Karena kau manusia baru, ciptaan baru, maka kau lawan dia bukan dengan marah-marah, kau lawan dia dengan kesabaran dan mengasihi dia. Kurang keras aminnya. Jangan gini mantan-mantan. Loh kan saya kepala keluarga. Siapa bilang juga kau adik keluarga. Enggak ada. Betul enggak? Tapi kau memang keluarga. Tetapi engkau tidak bisa menghadapi pasanganmu dengan marah-marah, ribut dan KDRT itu sekalian. Setuju dengan saya? Sehingga benar firman Tuhan bahwa dia sebelum dunia ada sudah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Ada amin Pak? Ada amin Bu? Kurang keras rasanya Bu. Haleluya. Paham ya? Setuju dengan saya? Jadi dia sudah pilih kita dan takdirnya adalah kudus dan tidak bercacat celah. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomongilah Tuhan sendiri. Kalau dia ngomong dia nggak pernah berdusta. Kalau dia ngomong pasti digenapi. Katakan amin. Jangan gini, ya nggak semudah gitu lah Bapak Pendeta gitu loh. Saking mudahnya kita nggak paham. Haleluya. Makanya di nyantolnya itu bukan dengan pemahaman otak, tapi lebih kepada iman. Betul nggak? Kalau pemahaman otak saudara sekalian nggak usah punya iman, tapi justru karena otak tidak bisa nalar, maka butuh iman. Itu penting saudara. Makanya orang Jawa bilang percaya wae timbang mikir. Setuju nggak Bu? Betul enggak? Ya orang Jakarta emang gue pikirin gitu ya. Enggak usah dipikir gitu. Yang penting pokoknya kita percaya. Dan itu benar Alkitab itu luar biasa. Dia bilang gini, aku adalah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati tapi hidup selama-lamanya. Kalaupun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Percayalah kepadaku. Terus dia bilang kepada Marta, Marta, percayakah kau kepada aku? Oke, Marta bilang, aku percaya. Maka engkau akan menyaksikan, melihat kemuliaanku. Dia tidak katakan, Marta ketika kamu ngerti, Marta ketika kau paham, Marta ketika kau tahu. Enggak, Marta ketika engkau percaya, maka mukjizat terjadi. Ada amin saudara. Makanya jalannya dengan iman. Itu betul saudara sekalian. Jadi Tuhan sudah desain kita saudara sekalian untuk kita kudus dan tidak bercacat celah. Dan ukuran kudus dan tidak bercacat celah itu bukan tentang kalau zaman dulu tominse gitu ya. Haleluya. Haleluya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang BTS atau apa, Blackpink dan sebagainya. Itu bukan ukurannya. Tapi ukurannya adalah Kristus Yesus. Jadi kita kudus tidak bercacat celah, ukurannya adalah Kristus Yesus. Loh kenapa? Supaya ketika Kristus menang atas dosa, saya juga yang dikuduskan oleh Kristus. Saya ditakdirkan untuk menang atas dosa. Kurang keras amin ya. Oke, nah bagaimana proses itu terjadi? Yuk kita lihat Yeskil pasal 36 ya. Yeskil 36. Yeskil 36 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yeskil 36 ya, ayat yang ke-26 dan ayat 27. Yuk ya, saya membacakan ayat 26, Bapak Ibu saudara sekalian dengan suara yang keras dan roh terbuka membacakan ayat 27. Kamu, jadi ini ceritanya Tuhan bicara kepada bangsa Israel. Supaya inilah yang kalian, inilah takdir kalian karena aku, kira-kira demikian. Tapi waktu itu bangsa Israel tidak mengalami. Kita yang mengalami karena anugerah Tuhan. Saya bacakan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 lebih keras lagi. 1, 2, 3. Rohku. Katakan amin. Dia bilang gini, dia janji kepada bangsa Israel. Yeskil 36-26. Dia bilang, aku akan berikan hati yang baru kepada kamu. Itu janji loh kepada bangsa Israel. Tapi itu belum digenapi. Dia bilang, aku akan, maka dikatakan akan, semuanya akan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yang kedua, aku akan memberikan roh yang baru diam dalam batinmu. Keren. Saya lanjutkan. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Jadi hati yang keras dan lembut itu bukan karena suku. Batak itu keras. Orang Jawa lembut enggak gitu. Paham ya? Tapi ketika kita lahir baru, orang Batak, orang Jawa, orang Papua, semuanya lembut-lembut. Ada amin sekali. Jangan kau bilang, enggak tahu ya kamu ya. Saya kan orang Batak. Siapa juga nanya kamu orang Batak? Aku juga gak mau tahu kalau orang Batak atau orang Batak. Betul gak? Tetapi Batak atau apapun suku kita, maka kita menjadi pribadi yang lembut. Karena dikatakan, aku memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepada kamu, bukan yang baru. Dikatakan, menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Bu, bisa gak bu? Ibu. Bu, bisa nggak keras dengan suaminya bu? Satu, yang lainnya gimana bu? Kayaknya nggak rela. Haleluya, tahu aja bapak satu ini. Iya. Atau di hotel bu, koreksi ya bu ya. Dia bilang gitu, mau ibu bapak, dia kata kamu tidak punya hati yang keras. Saudara bilang gini, iya sih dia gak ngerti tentang saya. Saya tuh masa lalu saya tuh digebukin bapak saya, digebukin tetangga sebelah. Emang gara-gara itu kau harus mengatakan wajar aku memiliki hati yang keras. Gak wajar lah, betul gak?
Jangan confuse, jangan punya alasan. Mulai katakan, memang masa laluku buruk, digebukin bapakku, nggak apa-apa. Tapi sekarang dalam Kristus aku tidak punya hati lagi keras dan dendam dan kecewa. Tapi aku memiliki hati yang lembut, hati yang keras gak punya lagi. Amin. Sehingga nanti ketika kita ketemu dengan keadaan-keadaan yang buruk seperti yang kita alami sebelumnya, kita tidak menjadi confused beralasan untuk berbuat keras. Karena kenapa? Karena kita sudah diberikan hati yang lembut oleh Tuhan. Yang ngasih itu bukan saya, yang ngasih itu Tuhan saya. Kalau dia ngasih, pasti dia punya jaminan. Setuju dengan? Lanjut saudara sekalian. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat saudara sekalian. Ya, ini luar biasa. Bicara hati yang taat, bilang, Tuhan berikan aku hati yang taat. Lah, waktu kau lahir baru dia kasih hati yang taat, betul gak? Tetapi bagianmu adalah bagaimana ketika dia berikan hati taat, supaya keluar kehidupan ketaatan, saya harus tunduk kepada dia. Walaupun kadangkala itu tidak sesuai dengan nalar pikiran saya. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, dia gak ngeyel, aduh Tuhan anak satu ini susahnya minta ampun diminta lagi. Dia kan gak ngeyel, betul. Dia percaya, timbang pikir, betul-betul. Dia bilang, dia mempercaya kepada Tuhan, dia persembahkan anaknya. Dan Tuhan menganggap bahwa kepercayaannya sebagai iman saudara sekalian. Karena ketaatan dia kepada Tuhan, ini penting saudara sekalian. Ini penting kita pahami. Sehingga ketika kita lahir baru, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru kepada kita. Bukan itu saudara, dia jauhkan kita dari hati yang keras. Kemudian luar biasa, dia berikan kepada kita hati yang taat. Keren. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow, katakan amin. Dia bilang bukan hanya hati yang baru, bukannya roh yang baru. Dia bilang rohku, roh Allah tinggal dalam diri kita. Luar biasa. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Dan di ayat 27, ini lebih keren menurut saya. Ayat 27, saya baca kalian. Bukan hanya roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Dia bilang kita bisa hidup di dalam ketetapan Tuhan. Karena Tuhan bilang, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Sebab barang siapa lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 4. Ayat 5, 105 ayat 4 dan 5. Ini keren luar biasa. Sehingga dia betul dia bilang itu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturanku. Bukannya pegang peraturan Tuhan, yang terakhir kamu bisa melakukannya. Jadi gak ada alasan nih, jadi orang Kristen itu berat sekali. Gak ada. Itu karena konsep kita yang salah. Nah, pahami dari dirimu ketika kau lahir baru, kau adalah ciptaan baru, punya roh Allah, hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Engkau tidak punya hati yang keras, kan itu kebenaran firman Tuhan. Kalau kau punya ini saudara sekalian, berarti engkau dimampukan untuk menghadapi segala godaan-godaan dunia. Haleluya. Jangan begini, ya Bapak gak ngerti sih kehidupan saya. Lah, saya juga ngerti, kamu juga mau ngerti, betul gak? Bapak tahu gak, kehidupan saya itu, di sekitar saya itu banyak orang korupsi semuanya. Dan kalau saya gak korupsi, jabatan saya terganggu. Itu kan otak dia, betul gak? Paham gak? Dia pikir ya sudah, supaya survive, supaya hidup bagus, ya udah ikut aja arus dunia ini. Makanya banyak orang Kristen juga, pejabat Kristen yang juga ikut korupsi. Karena kenapa? Karena mereka lupa bahwa sebetulnya mereka tinggal di tengah dunia. Mereka tidak bisa dipengaruhi dunia. Hanya pemahaman mereka yang salah. Mereka akhirnya punya alasan untuk ikut arus dunia. Paham sudah? Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita ibadahnya, persekutuannya paling 2 jam. Nah kita tuh di gadget ini bisa 24 jam loh. Betul nggak? Anak-anak muda 24 jam, ya. Jangan anak-anak muda, orang tua juga punya 24 jam, betul nggak? Saya pernah cerita tentang secret place. Ada banyak secret place di sini saudara sekalian. Orang lain nggak tahu, makanya tiba-tiba, loh ini anaknya kok baik-baik, kok tiba-tiba begini, tiba-tiba kena judi online gitu ya. Ya, tiba-tiba kena yang namanya pinjol saudara sekalian. Akhirnya benjol di mana-mana saudara.
Kenapa itu terjadi? Karena dia punya secret room di sini. Nggak ada yang tahu. Nah kalau dibiarin gak enaknya, nanti itu jadi stronghold. Stronghold itu kebiasaan buruk yang ngiket. Ya, jadi orang jadi suka yang namanya game. Game anak-anak muda ya. Nah orang tua tanpa disadari dia judi online. Atau bukan judi online saudara sekalian, tapi juga mungkin pinjol saudara sekalian. Terjadi. Gak ada, dia gini, heran ya, kayaknya gak kayak gitu di tipenya. Ya gak kayak gitu karena dia punya secret room di sini. Ya kalau gak bisa stronghold ya strong sins. Dosa-dosa yang terus membelenggu dia gak bisa keluar di situ. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang rahasia di sini. Maka itu dibongkar. Kalau nggak dibongkar, maka nanti iblis menanamkan tanda kutip kebenaran baru yang seolah-olah itu benar sekali. Tapi itu penipuan sekali. Sehingga Tuhan katakan, janganlah kamu seperti dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kau mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan dan sempurna. Ini harus kita pahami. Ya, oke. Jadi pahami bahwa ketika dia katakan bahwa kita tidak berasal di dunia, kita berasal daripada Tuhan, sorga. Ketika dia mengatakan demikian, dia perlengkapi kita dengan kebenaran. Dan itu kebenaran menguduskan kita. Dan kebenaran itu adalah saya punya hati yang baru, roh yang baru, roh Allah tinggal dalam diri saya punya hati yang lembut, saya punya hati yang taat, dan saya bisa kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dan bisa punya ketetapan untuk boleh berjalan dalam firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus? Yuk kita buka. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Iya. Korintus 5 ayat 17, yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam Kristus karena kebenaran tadi, makanya Yesus katakan, aku berdoa supaya aku menguduskan diri untuk mereka, supaya mereka menguduskan diri. Aku berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Aku berdoa supaya mereka dikuduskan oleh firman-Mu. Aku sampaikan firman-Mu. Nah, gara-gara firman itulah kita tahu siapa jati diri kita. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita tidak punya alasan, saya dulu latar belakangnya begini, saya begitu, saya begini, keadaan saya begini, ekonomi saya begini, keluarga saya begini. Itu tidak menjadi alasan buat kita. Amin. Setuju dengan saya ya? Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Kita punya roh yang baru, kita punya hati yang baru, kita punya hati yang taat. Setuju dengan saya? Kita dapat melakukan firman Tuhan. Bahkan saya mau kasih tahu bahwa semua yang namanya tabiat lama kita, semua manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi manusia lama saya sudah hancur semuanya bersama dengan kematian Kristus. Dan ketika dia mati, saya percaya kematiannya, saya mati atas dosa lalu saya mati atas tabiat saya mati atas semua manusia lama saya. Ketika semuanya mati dan saya hidup bersama dengan Kristus. Amin saudara. Hidup dengan Kristus berarti saudara, saya menerima seluruh kebenaran janji-janji Tuhan buat kita. 2 Petrus yang pertama. Haleluya. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Iya. Saya mulai ayat yang ketiga. Bapak Ibu sekalian baca ayat 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, bukan akan. Telah. Tadi dia ngomong kepada bangsa Israel, kamu akan. Sekarang di perjanjian baru Petrus ngomong, kamu sudah telah belum? Akan, telah. Amin ya. Oke, selanjutnya. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4 yang keras bersama-sama. Satu, dengan janji-janji yang berharga dan sangat besar. Lanjut, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lanjut, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasa. Iya. Janji-janji itu merupakan saya memiliki kodrat ilahi. Tujuannya apa? Supaya saya bisa bukannya bertahan, tetapi berkemenangan atas roh-roh dunia yang sedang bekerja, yang mempengaruhi kita lewat apa saja. Lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat kejadian-kejadian apa saja yang mencoba menekan kita. Maka itu tidak bisa menekan kita, karena kita punya kodrat ilahi. Katakan amin. Makanya saya bilang Christ in me and Christ in you is powerful and wonderful. Bablasan gini. Paham ya? Ingat itu. Sehingga nanti penilaianmu dengan orang lain di dalam Kristus tidak penilaian dulumu. Sekarang kau lihat dalam dirinya ada Kristus. Karena dalam diri Kristus kau, saya tahu dia dulu begini. Ya dulu, betul enggak? Dulu begitu. Sekarang di dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Saya menilai saudara seiman tidak lagi dengan kacamata saya. Tapi saya menilai saudara seiman dengan apa yang firman Tuhan katakan buat saya, itu juga buat dia. Ada amin. Haleluya, amin. Jadi kalau ketemu isinya gini, Judas, gak boleh ngomong Judas lagi. Suami saya lelet, jangan ngomong lelet lagi. Jadilah seperti yang kau imani. Amin saudara sekalian. Paham gak? Mulai kau menilai dia. Suami saya ini orangnya cekatan. Bertanggung jawab luar biasa. Jangan begini, cekatan luar biasa. Hanya Tuhan lah yang tahu. Awas. Sama juga ke anak-anak kita, betul gak? Paham ya? Iya. Ke anak-anak kita. Awas. Ojo dibanding-banding ke anakmu. Ini calon jenderal. Ini calon apa sih gak ngerti. Keras kepala gitu loh. Haleluya. Paham? Makanya ada anak yang lahir tiba-tiba hidungnya pesek. Ma, kembalikan saya ke perut mama. Ini gara-gara mama yang buat pesek gitu loh. Keberhasilan hidup dia bukan karena mancung pesek, betul gak? Betul gak? Atau bapak juga nih, aduh nak, di otak saya tuh mancung kok. Wesek begini nah gitu. Paham ya? Jangan lihat orang dari luarnya. Itu namanya pembulian. Paham? Pembulian. Tidak boleh demikian. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika keciptaan baru, ngelihat orang lain, ngelihat pasangan kita, lihat anak kita, lihat rekan sekerja kita, tidak lagi dengan kacamata kita, tapi kacamata Tuhan. Dia adalah ciptaan baru. Tapi kalau belum berubah, makanya dia harus datang ibadah, dengar firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, supaya pikiran yang salah itu diedel-edel, dicincang-cincang lagi ya, diberesin ya, supaya dia mulai berpikir yang manis, yang sedap didengar, yang berkenan, itu ada di otak dia. Haleluya. Ada amin saudara sekalian. Nah itu yang menguduskan kita sehingga akhirnya sadar atau tidak sadar kita dibawa oleh Kristus. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca bersama-sama. Dua Korintus 3 ayat 17 18. Kita baca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Apa tujuannya? Satu, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita diubah menjadi sama seperti Kristus Yesus. Keren. Itulah tujuannya. Kenapa? Karena hanya satu pribadi yang menang atas dunia ini. Namanya Yesus. Dan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 16:33, aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau dia telah mengalahkan dunia ini, dia yang sama tinggal dalam diri saya, memampukan saya untuk mengalahkan dunia ini. Setuju dengan saya? Jadi supaya nanti saudara, kebenaran tadi, kodrat lain diberikan pada kita, terus kita berubah menjadi sama seperti Kristus Yesus. Ya. Rohnya kita sudah punya, ya. Casingnya yang perlu diubah. Haleluya. Casingnya, bagaimana mengubah casingnya? Diubah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika roh dengan casingnya jadi sama saudara sekalian, maka muncullah manusia Yesus yang ada di muka bumi yang siap untuk mengalahkan dunia ini. Ada amin saudara sekalian? Ada amin? Apa sih tujuannya? Oke, saya mau jelaskan. Zaman Musa, Tuhan bilang kepada Musa, bangkit, pimpin bangsa Israel keluar Mesir. Ini bicara soal kelepasan, kemerdekaan. Tetapi tidak selamanya ada zaman Musa. Ada muncul yang namanya zaman Yosua. Ya, kalau zaman Musa kelepasan, pemulihan terus pemulihan. Zaman Yosua ini nggak bicara kelepasan, pemulihan. Tapi zaman Yosua adalah mencaplok tempat demi tempat. To dominion, caplok tempat-tempat. Paham? Sehingga Tuhan bilang kepada Yosua, Musa sudah meninggal dunia. Sekarang bangkit, pimpin bangsa Israel untuk nyampe kepada Kanaan. Untuk sampai Kanaan, dia harus menghancurkan kota Yeriko. Yang kedua, gak cukup Yeriko. Dia harus menghancurkan kota Ai. Yang ketiga, dia harus menghancurkan 7 raja-raja atau 7 kerajaan yang ada di sekitar Kanaan. Keren. Berarti dia harus caplok yang namanya tembok Yeriko. Hancurkan semuanya. Dia hancurkan kota Ai, hancurkan semuanya. Dihancurkan 7 raja-raja di sekitar tanah Kanaan. Sampai di Kanaan. Bagi saya sekarang, gereja harus masuk kepada fase yang kedua. Karena fase pertama, keluarnya kita dari Laut Teberau sudah terjadi ketika kita diselamatkan. Tapi fase kedua, kita perlu mengalami menyeberangi sungai Yordan. Terus sebelumnya Teberau, sekarang Yordan. Bicara Yordan, bicara the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Bicara kuasa Roh Kudus bukan kuasa, ini bicara intimacy dengan Roh Kudus. Pergaulan yang dalam dengan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Bergaul dengan Roh Kudus. Dan ketika bergaul dengan Roh Kudus, kita punya firman Allah. Kalau bilang, saya itu dekat dengan Roh Kudus, tapi gak pernah dengar firman Tuhan, itu salah saudara sekalian. Kalau bergaul dengan Roh Kudus, pasti yang dia kasih adalah firman Tuhan. Karena firman adalah roh dan hidup. Jadi Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya. Maka Roh Kudus bekerja dengan firman-Nya. Dan kuasa firman itulah yang menyebabkan kita bisa menghancurkan setiap tempat demi tempat. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh kita rame-rame. Harus ada panggilan secara spesial. Itu betul yang Kak Santi bilang. Maka dikatakan anak muda itu adalah anak panah di tangan pahlawan. Kata amin saudara. Sehingga nanti kemudian saudara sekalian kita mulai bergerak. Di mana? Di kantor kita. Di kampus kita. Tidak mungkin kantor saya hadir. Di kantor kamu saya hadir di situ, betul nggak? Itu adalah tanggung jawab kamu. RT RW-mu bukan tanggung jawab saya. Karena saya bukan kepala RT seluruh Indonesia. RT RW-mu adalah tanggung jawab kamu. Dan kamu ada di sana sudah mengalami kelepasan untuk menguasai RT itu. Bukan harus jadi kepala RT saudara. Kalaupun jadi ya gak apa-apa, puji Tuhan. Jadi kuasai tadi kok sebagai petani, sebagai pedagang, apa saja profesimu, itu bukan tujuan. Itu hanya platform. Dan ketika kau mengerjakan itu, apa yang terjadi saudara sekalian? Maka engkau mulai membawa bukan lilin-lilin kecil. Tapi kau membawa terang yang besar. Itu tujuannya kenapa kita caplok itu saudara sekalian. Kita caplok itu karena Alkitab saya sudah jelaskan. Bahwa bangsa-bangsa sedang dalam kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit atas kamu.
Dari mana terbitnya? Yang tadi saya bilang gitu ya. Ya, bukan penerbit buku cetakan, bukan. Tapi terbit itu ketika kau pahami jati dirimu di hadapan Tuhan. Ketika itu terbit dalam dirimu saudara, maka terang itu saudara mulai kelihatan di tengah-tengah, di kampusmu, di sekolahmu, di RT RW, di arisan marga, arisan apa, banyak arisan saudara. Di situ saudara, kita enggak menjadi eksklusif, tapi kita ada di sana, ada tujuannya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Untuk membuat terang Tuhan kepada mereka. Ada amin saudara sekalian. Bawa terang itu kepada mereka. Bawa terang itu kepada mereka. Dan terang itu membuat mereka melihat ada nilai-nilai yang berbeda. Ada tujuan yang berbeda. Ada pikiran yang berbeda. Ada pola-pola hidup yang berbeda dalam mengasuh anak, keluarga dan sebagainya. Ya. Saya mau sedikit share. Jadi ada satu orang, dia khawatir tentang anaknya. Dia bilang, Pak, nanti kalau anak kita udah besar, sekolahnya di mana? Ya di sekolah biasa lah, emang sekolah di mana? Emang sekolah emang gak sekolah betul gak? Saya gak yakin karena biaya sekolah mahal sekarang gitu loh. Oh ya sudah, kalau saya sih yakin sih sebelum gitu loh, pasti Tuhan akan buka jalan buat anak-anak kita. Ya walaupun semuanya serba mahal dan sebagainya. Saya gak yakin. Jadi dia kalau bangun tidur anaknya sekolah di mana gini. Dia pikiran kemana gitu. Anaknya masih bayi suruh sekalian. Kan aneh betul gak? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Sakit terus itu namanya khawatir gitu ya. Jadi nanti gini kepikiran gitu dia. Maksud gini, aduh emang gue pikirin itu betul terus sekalian. Dia pikirin dia, Pak untung saya masih hidup lagi. Kenapa? Saya tuh takut nanti anak saya sekolah atau enggak. Saya bilang gini, ya pastilah sekolah. Nah enggak tahu gimana anaknya udah gede-gede semuanya. Anaknya pergi ke luar negeri. Terus dia bilang gini, dulu kamu bilang begini ya. Dulu kau bilang anakmu gimana ke depan. Sekarang kau pikir gak banyak proses terjadi? Kau gak pikir? Enggak. Tahu gak? Iya mas, saya ngerti sekarang kita dengan Tuhan. Saya itu punya Tuhan Yesus. Saya nggak mau cerita soal agama. Kalau agama berantem, saya juga mau lebih hebat agama saya dari yang lain. Saya hanya bilang itu karena Yesus. Makanya saya selalu bilangkan, ayo berdoa buat anak-anakmu. Saya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pak boleh nggak Pak sekali-sekali saya doain dalam nama Yesus? Oh boleh, betul nggak? Karena saya ceritakan kembali dia, jangan sampai anakmu sudah gede, nanti dia cari godam. Ini anak muda jadi godam, betul. Godamnya harimau, betul nggak? Ular gitu ya. Saya bisa paham mereka buat begitu karena mereka cari pertolongan, betul nggak? Saya boleh ngerti bahwa ternyata bahwa apa yang mereka yakini tidak bisa melindungi mereka. Mulailah saya ceritakan, itu kucing, anjing, bebek, ayam semuanya nggak bisa jagain kita. Karena semuanya pada dipotong orang, betul gak? Tapi Tuhan Yesus, dia memang mati di kayu salib, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia hidup. Kalau kau percaya dengan harimau, kucing, anjing, itu imanmu amblas gitu. Tapi kalau kau percaya kepada Yesus, dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya lama saya percaya, ya percaya. Tapi gak usah gereja, gak apa-apa sebenarnya. Yang penting imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena bukan karena ke gereja. Tapi kalau udah bertobat, sungguh-sungguh awas kalau gak ke gereja. Jangan suka perutmu ya. Kan di mana-mana boleh, awas. Jangan bangun di otakmu sendiri. Harus Tuhan bilang ini, jangan jauhkan pertemuan ibadah yang dibiasakan beberapa orang. Dan marilah kita melakukannya. Semakin giat menjelang. Semakin giat, betul gak? Jadi jangan hanya, udah saya ibadah seminggu sekali aja. Gak cukup ke persekutuan, betul gak? Gak cukup PA, betul gak? Nih kalau misalnya ke gereja doang awas ya. Mulai cari persekutuannya di mana. Betul gak? Enggak persekutuan, di PA-in, betul gak? Kok gak amin, kayaknya gak rela deh gitu. Paham ya? Udah berubah otak kita. Kita gak nom lagi, gak muda lagi. Ya, kita berubah. Nah itu sebabnya tujuan terakhir adalah kita membawa terang Tuhan. Yuk ayat terakhir. Kita lihat dari Matius pasal yang kelima. Ayat 13, 14, 15, 16. Matius pasal yang kelima. Ayat 13, 14, 15. Ya. Ya, ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota
terletak di atas gunung. Iya. Dia bilang kamu adalah terang dunia. Dia tidak bilang kamu akan menjadi terang dunia. Mudah-mudahan kamu jadi terang dunia kalau sungguh-sungguh. Dia gak bicara mudah-mudahan. Yesus pernah bilang ini, aku adalah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak dikuasai oleh kegelapan, dia menjadi terang. Amin. Ini gak bicara soal warna kulit. Ya, ini bicara kebenaran, kita adalah terang dunia. Dan ekspektasi Tuhan, kota di atas gunung bukit tidak mungkin senantiasa gelap. Artinya bahwa kehadiran engkau dan saya di kantormu, di kampusmu, di RT RW, termasuk di kota kita bisa menerangi kota ini. Paham gak? Zaman sekarang orang buat gereja itu besar-besar saja. Saking besarnya ini tuh segini apa tuh? LED-nya terang begitu dia. Terang. Sehingga orang-orang lebih suka kepada LED-nya daripada menjadi terangnya, betul gak? Paham gak saudara? Iya. Jemaat gak diajar kebenaran. Banyak belum tentu bisa bersinar. Tapi dikit dalam Kristus dia bisa bersinar. Dan murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem hanya 120 orang. Dari 120 bisa jadi 3.000. Dari 3.000 jadi 5.000. Gak ada tuh mereka pejabat. Latar belakangnya nelayan semua. Gak dilirik. Zaman sekarang nelayan. Ayo nelayan masuk di televisi kasih testimoni. Gak laku susah. Tapi kalau profesor pejabat silakan susah. Digini-giniin lagi susah. Kenapa? Karena orang pikir bahwa kepercayaan itu karena itu. Tidak. Tapi karena Kristus. Ketika kita punya Kristus, kita percaya, terang itu percaya. Bukannya terang itu percaya, kita punya kemampuan, ability. Kita punya pengetahuan, ditambahkan sama Tuhan. Karena Yesus itu adalah, dia adalah roh pengertian, roh hikmat, roh takut akan Allah. Tinggal di sini. Makanya kita punya pikiran yang cemerlang. Tapi tidak memakai dengan cara kita. Tapi kita pakai dengan cara mengandalkan Tuhan. Ketika ada persoalan, pergumulan di kantor, di RT RW di mana kau ada, mari datang kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat sama seperti Tuhan memberikan hikmat kepada yang namanya Daniel. Sama seperti Tuhan memberikan hikmat kepada yang namanya Yusuf. Kalau Daniel Yusuf bisa, kita juga bisa. Kita harus paham kebenarannya. Mari kita lihat yang ke-15. Kota diterangi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi terang yang kita punya itu tadi, itu bisa menerangi rumah kita. Bapak Ibu, tolong ya kita cek anggota keluarga kita. Nenek, kakek kita, mertua, semuanya, cek semuanya. Sudahkah mereka mengalami terang Kristus? Kalau belum mengalami terang Kristus, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Saya rajin ke gereja kok, rajin berdoa. Iya, kalau kau rajin ini, bisa ini. Kalau kau berdoa, baca kitab, pasti ketemu dengan api, betul gak? Kalau orang ketemu dengan api, dingin gitu. Dingin atau panas? Saya takut bahasa Indonesia salah, saudara. Kalau saya ketemu api, panas, betul gak? Saya panas. Kalau saya panas, kemanapun saya berada, saya panasin orang, bukan dinginkan orang. Keluarga kita, makanya kadang-kadang ini, dia ini aktif dalam pelayanan, tapi kenapa ya kelakuannya kok begitu? Nah kan jadi gak enak dengannya, betul gak? Nah kita juga gini, ya namanya juga manusia gitu kan. Anjing juga perlu dilatih kok. Nah, kita jadi confused, betul gak? Kita banyak alasan karena kesalahan membangun diri orang-orang itu. Tapi kalau dia benar, dia berubah, betul. Gak usah kita ngomongin, dia berubah. Dia berubah, dia mengubahkan orang lain. Paham saudara sekalian? Iya. Dia bilang gini, itu tidak bisa diletakkan di bawah gantang. Harus di bawah kaki Dian. Diletakkan di atas gantang. Di rumah kaki Dian. Apa tujuannya? Seisi rumahmu mengenal Tuhan. Serius sekali, sebelum tahun ini berakhir, kita cek anggota keluarga kita.
yang belum kenal Tuhan. Kita punya proyek besar untuk membawa mereka kepada Kristus, karena firman Tuhan katakan, rumahku harus penuh. Ayat terakhir 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Kita sudah punya terang. Tapi persekutuan kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus menyebab terang itu bercahaya. Paham? Oke. Kalau di sini ada api, saya ada di sini. Ya, apinya cukup besar, saya ada di sini. Mungkin di sini hangat, betul nggak? Paham? Saya dekat lagi gini, nggak hangat lagi, udah mulai heat, panas gitu ya. Saya dekat lagi, bukan heat panas, kopongan, betul nggak? Hancur. Ketika hancur, saya nggak ada lagi. Saya bawa api itu. Yang paling keren tentang api itulah ketika saya bawa diri saya kepada api itu. Dan Paulus pernah mengalami bagaimana ketika dia digigit sama ular beludak. Di dalam Kisah Rasul pasal 28, digigit sama ular beludak. Dan di Pulau Malta itu ada api dibakar atau dibuat orang besar sekali. Karena dingin dan kemudian dingin karena hujan. Ketika Paulus ada di sana, dia dipatok sama ular beludak. Ular beludak itu dia ambil, dia matiin di situ. Apa itu ular beludak? Males, gak ada gairah, banyak alasan, gak mau sungguh-sungguh, gak greget ikut Tuhan. Ketika kita ketemu api itu, terbakar. Ketika terbakar, kita bawa api itu. Itulah yang pernah dialami oleh yang namanya Musa. Musa itu keblinger dengan hidup dia. Tapi ketika ketemu di padang gurun, ketemu dengan api, dia berubah sekali. Dia berani memimpin bangsa Israel. Dalam yang keras kepalanya gitu. Dia berani memimpin. Kenapa? Dia sudah selesai dengan masa lalunya karena api. Kita juga karena Kristus selesai masa lalu kita. Dan akhirnya Musa tidak dipengaruhi oleh omongan daripada Firaun. Firaun bilang, boleh pergi. Perempuan aja. Gak bisa. Boleh pergi. Ya hewan-hewannya. Gak bisa. Boleh pergi. Tapi jangan jauh-jauh. Gak bisa. Yang tadinya itu takut sekali. Kenapa dia berubah? Karena dia mengalami api itu. Kebenaran demi kebenaran kita miliki itu. Sebagai api mengubah kita. Karena firman itu adalah seperti palu dan api. Amin Pak. Amin Bu. Makanya kita dikatakan bahwa terang itu bercahaya ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman Tuhan, kita dihanguskan semuanya. Ular beludak termasuk dalamnya itu rubah-rubah kecil yang menghalangi kebun anggur itu. Dibersihkan semua. Males, tidak berdaya, khawatir, cemas, bimbang, ragu. Semua rasa gagal, rasa gak berdaya, trauma. Dikobongin di api itu sekali. Dan kita mengalami membawa api buat kota dan bangsa kita. Sehingga dunia tidak bisa mempengaruhi kita. Dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin suku sekalian. Oke, ayat terakhir. Roma 12 ayat yang ke Roma 12 ayat 19, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, dia kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembuaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita menerangi dunia, supaya dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita bangkit dunia. Inilah rinduku kepadamu segenap hatiku.
segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Haleluya. Hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Kami doa, nyatakan jalanmu Bapa, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Yang bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Tolong Tuhan, nyatakan jalan-jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, diulihkan hatiku dan jiwa, semuanya bagimu Tuhan, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami adalah terang dunia, menerangi dunia ini. Haleluya. Dunia ini sedang gelap menuju kepada kebinasan. Tolong kami memahami Bapa, kami adalah terang, kami adalah terang. Haleluya. Wahyukanlah, haleluya, yurabalaba syaralalaba,
menerangi kota ini, untuk menerangi rumah kami. Harabalaraya, doa kami supaya terang itu bercahaya. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu, kami mau bersekutu dengan Roh Kudus-Mu, supaya terang itu semakin bercahaya, dan dunia boleh melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Apapun profesi kami Tuhan, apapun status kami Tuhan, apapun tingkat sosial kami, gak penting buat kami Tuhan. Yang penting adalah melalui kehidupan kami terang itu bercahaya, dan banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, sebelum saya tutup dalam doa ibadah ini, setiap kita berdoa mulai berpikir, Tuhan, aku rindu terang itu bercahaya di rumahku Tuhan. Aku rindu terang itu bercahaya di kota ini. Aku rindu terang itu semakin bercahaya. Doakanlah supaya orang-orang di sekitarmu boleh melihat terang Kristus dalam dirimu. Pertama, bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau adalah ciptaan baru. Jati dirimu adalah kau punya hati yang baru, roh yang baru, roh Allah tinggal dalam dirimu. Kirabalata, engkau punya hati yang taat, engkau punya hati yang lembut, kau tidak punya hati yang keras. Hirabalara, engkau memiliki hati yang dapat melakukan firman Tuhan. Itu sudah engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang aku berdoa, bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan. Kamu adalah terang Kristus. Biarkan itu bercahaya, menerangi rumahmu, menerangi sekitar rumahmu, menerangi RT RW di mana kau ada, menerangi tempat di mana kau ada, menerangi kota di mana kau ada. Tuhan akan membuat terang itu bercahaya. Bersekutulah dengan firman Tuhan, bersekutulah dengan Roh Kudus. Ambil waktu berdoa saudara sekalian, 3 menit berdoa kepada Tuhan, supaya ada hal praktis apa yang kau bisa kerjakan melalui kebenaran yang Tuhan sampaikan. Terang itu bercahaya, terang itu bercahaya. Syekiara Korabalata Karayasi. Kalau ada anggota keluarga yang belum melihat terang itu, berdoalah buat anggota keluargamu. Kalau ada anggota keluarga besar yang belum melihat terang itu, berdoalah supaya terang itu nyata buat engkau punya proyek untuk menjangkau mereka. Kirabala, kalau ada teman sekerjamu, teman kantormu, teman kampusmu, atau komunitas di mana kau ada, yang kau tahu terang itu belum sampai kepada mereka, rindukanlah terang itu satu kelak-kelak sampai kepada mereka. Haleluya, haleluya. Berdoa, 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 berdoa. Kalau itu belum percaya, ambillah komitmen untuk bersekutu dengan firman Tuhan lebih dalam lagi, untuk bersekutu dengan Roh Kudus ya Roh Allah lebih dalam lagi, sehingga kau mengalami transformasi, mengalami perubahan pola pikir, gaya hidup, tujuan hidup, kerinduan hatimu berubah, 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 memiliki pola hidup pandangan seperti Kristus Yesus. Berdoa, 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 berdoa. Shera laraba. Haleluya. Hiara laraba she. Hira laraba la. Kirabala takarayasi. Kiralala, berdoa, 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 berdoa. Minta Roh Kudus bekerja, firman-Nya bekerja lebih dalam lagi dalam dirimu, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi dari sebelum-sebelumnya. Kiralah karena dunia ini sangat gelap, dan gelap, saking gelapnya mereka semuanya menuju neraka. Tidak ada orang bisa mengubahkan mereka kecuali orang yang tinggal dalam Kristus. Kita punya Roh Allah, punya firman Tuhan. Mari kita bergerak, jangan pasif, tapi kita bergerak. Terang itu bercahaya, menerangi mereka, mengubahkan mereka, supaya Bapa dipermuliakan, supaya Bapa ditinggikan. Kirabala rabashe kiaralas, korabala takarayase, kirabala takaraya baharayase. Kami berdoa, lahirkanlah kami sebagai gereja mempengaruhi kota ini Tuhan, mengubah kota ini Tuhan dari sudut apapun Bapak Surga, secara ekonomi, pemerintahan dan pemerintahan semuanya, di sekolah-sekolah, di kampus, anak-anak muda semuanya Tuhan. Seluruh penduduk-penduduknya boleh mengalami terang Kristus melalui hidup kami, melalui gereja Tuhan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus.
Kira kami tahu sekarang dan kami mengerti bahwa dunia tidak bisa mempengaruhi kami. Karena kami memiliki roh dan firman yang luar biasa. Tapi kami berdoa supaya kami mempengaruhi mereka, memberikan terang kepada mereka. Dan terang itu percaya. Doa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kurabalaya shikiara. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, katakan bersama-sama. Datanglah. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama, kota Lembang penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kota Lembang penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Persiapkan kami Tuhan untuk menempati domain-domain, tempat-tempat yang Tuhan sudah takdir kami ada di sana Tuhan. Seluruh tempat kami ada di sana Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena penempatan Tuhan. Sama seperti Kau menempatkan Yusuf di tengah-tengah bangsa Mesir. Persiapkanlah kami untuk arah sana Tuhan. Sama seperti Kau mempersiapkan Daniel, persiapkanlah kami untuk itu Tuhan. Sama seperti Kau mempersiapkan Daud menggembala kambing domba 2-3 ekor. Persiapkanlah kami Tuhan untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Semua pakai kami Tuhan. Mulai anak-anak muda, batita, balita Tuhan, pratama, madya, semuanya Tuhan. Keluarga-keluarga, para pengusaha, para karyawan, bapak-bapak, ibu rumah tangga, siapapun apapun profesi kami, biarlah itu Tuhan, Tuhan siapkan ke area itu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Pada hari ini ketika Kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun yang Kau kerjakan, Kau pasti berhasil. Itulah ketetapan Tuhan buat engkau. Sehingga akhirnya bangsa-bangsa akan melihat terang Kristus dalam dirimu. Dan terang itu akan bercahaya dan mengubah kota, mengubah orang-orang sekitarmu. Dan persekutuanmu dengan Roh Kudus membuat engkau mengerti dan memahami bagaimana kau melakukan itu. Dan Tuhan akan buat kau berhasil. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu.